Hello Brovers, ini adalah part terakhir dari Squid Game Season 1. Part ini terdiri dari episode 7 sampai 9. Di ending video gue bakalan kasih banyak banget detail-detail menarik yang mungkin lo sempet gak sadar gitu ya. Pokoknya keren banget lah, detail-detailnya bener-bener mind blowing banget. Langsung aja kita gaskan Squid Game Part 3 and welcome back to Clip on X series. Episode 7 dibuka dengan diperlihatkan para korban yang ditaruh peti mati untuk dibakar. Namun sang frontman belum menemukan si penyusup ini. Saat para pemain sampai ke asrama, ternyata si ibu-ibu Miryung ini teh hirup keneh dan sedang tidur dengan santuinya gitu kan, si anjing bener-bener. Jadi dia nggak kayak eliminasi cuy, melainkan hanya dijadikan anak bawang aja gitu kan. Berlanjut pada frontman yang kembali menerima telepon dari si direktur perusahaan game ini, di mana ternyata sang direktur itu ikut permainan selama ini. Geblek, siapa anjir direkturnya, ayo. Bisa-bisaan dia nyamar di tengah-tengah permainan. Kemungkinan sih dia sudah tidak di tempat game lagi ya. Atau mungkin sengaja kalah tapi sebenarnya tidak ditembak mati gitu kan, yang kayak tadi. Setelah selesai menelpon, frontman pun memeriksa tempatnya itu namun tidak menemukan apapun. Hingga akhirnya ia mendapat informasi tentang mayat seseorang yang ditemukan di pantai. Di sisi lain, salah satu pemain sudah stres karena ia sangat merasa menyesal telah membunuh istrinya sendiri. Balik lagi ke frontman yang sudah menemukan mayat yang dibunuh oleh Junho, dan di sini Junho mendapat masalah besar karena sekarang frontman sudah mengetahui identitas dari polisi itu. Setelah dari pantai, frontman langsung menghadap direktur permainan ini, yang mana direktur ini juga menggunakan topeng. Tak lama dari itu, para petinggi VIP datang untuk menonton langsung para pemain yang beraksi di sini. Dan faktanya para VIP inilah yang taruhan uang untuk game pertumpahan darah ini. Mereka pun dipandu oleh frontman untuk pergi ke suatu ruangan khusus gitu cuy. Sedangkan di sisi lain ada satu staff pelayan yang akhirnya jadi sasaran si Junho, di mana kali ini ia menyamar menjadi pelayan VIP lengkap dengan HP dalam kondisi merekam dan diletakkan di pergelangan tangannya. Keesokan harinya para pemain dibuat terkejut dengan nomor 69 yang tewas gantung diri karena menyesal sudah membunuh istrinya. Di sisi lain para VIP sudah duduk manis di kursi mereka untuk menonton permainan berikutnya, di mana kali ini para pemain harus memilih nomor yang ada di depan mereka. Faktanya nomor itu akan dijadikan urutan untuk para pemain di game ini. Di sini Gi-hun kembali melakukan kesalahan karena ia terlalu lama berpikir hingga ia tidak kedapatan pilihan nomor dan hanya tersisa nomor 1. Ya, dia bakal jadi orang pertama yang memainkan game ini. Padahal dia sendiri tidak tahu harus apa dan strateginya bagaimana. Akan tetapi sesaat dia ingin mengambil rompi nomor 1, tiba-tiba ada satu pemain yang nomornya itu minta ditukar dan Gi-hun jadi urutan nomor terakhir, yaitu nomor 16. Permainan pun diperlihatkan di mana para pemain harus menyeberangi jembatan yang hanya berlapis kaca. Nah, kacanya ada dua jenis. Yang satu kaca keras, yang satu lagi kaca biasa. Kaca keras bisa menahan 2 orang, sedangkan kaca biasa 1 orang pun akan pecah dan langsung jatuh modar orangnya. Watir pisan berarti si eta anjir nomor hiji. Oke, saksikan dulu permainannya. 너 안 나가면 내 Ya, si nomor hiji langsung modar di percobaan kedua. Sekarang giliran nomor 2 yang tinggal nerusin ke percobaan ketiga. Si ibu modar, sekarang giliran si guru MTK yang dimana ia dapat menebak banyak kaca karena pakai metode peluang walaupun endingnya tetap modar. 앞에 놓인 요리는 그게 너무 순식간이라. 도 살아요. 아니야, 오른쪽으로 갔다가 왼쪽. 인간들이 시간을 끌기 시작하면
Sumpah asli iya beban pisan anjir, yang doa-doa wae dikira Tuhan ngampunin dia kali ya anjir. Dimana-mana doa tuh dibarengin sama usaha gitu kan. Di sisi lain si Junho makin digodain sama salah satu anggota VIP yang menonton hingga akhirnya ia disuruh untuk membuka topengnya. Akan tetapi ia tidak mau karena itu bisa melanggar peraturan. Maka dari itu si Junho memilih untuk pergi ke tempat sepi bersama salah satu VIP biar tidak ada saksi yang melihat Junho melanggar peraturan. Balik lagi ke permainan di mana si Doksu ini tidak mau melangkah duluan dan ia memaksa orang di belakangnya untuk melangkah maju di depannya sebagai tumbal. Jika tidak, Doksu akan mengulur waktu hingga mereka semua dibunuh. Berlanjut pada nasibnya Junho yang ingin dihajar oleh si om-om Geisura Mie. Akan tetapi ternyata si Junho ini langsung comeback dan menginterogasi om-om itu bersamaan dengan proses recording video. On your face. Tell me everything. Berlanjut pada para pemain yang kini sudah semakin geram dengan tindakan dari Doksu. Singkat cerita ia berhadapan dengan Miryung yang sudah dendam sekali dengan si Doksu dari awal gitu kan. Maka dari itu Miryung nekat untuk mengunci Doksu dan bunuh diri bersama untuk membantu orang di belakang mereka. 끝까지 같이 가자고 했잖아. Setelah mereka berdua modar, maka tinggal Saebyok, Sangwoo, Gi-hun, dan seorang bapak-bapak tua yang ternyata ia itu bisa membedakan mana kaca keras, mana kaca biasa. Karena ia mantan pekerja pabrik kaca gitu kan. Akan tetapi setelah dilihat oleh frontman, ia merasa kalau itu teh kurang adil gitu. Maka dari itu ya saat di kaca terakhir lampu bagian depan dimatikan agar si bapak tidak bisa membedakan mana kaca keras dan kaca biasa. Di sisi lain frontman memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa ruang VIP dan ternyata mereka menemukan si om-om Nu tadi sudah pingsan. Karena udah kepalang emosi, maka frontman langsung mengejar si Junho yang lewat jalan rahasia itu. Di saat yang bersamaan, Sangwoo tiba-tiba maju dan membunuh si bapak pegawai kaca tadi untuk bisa menebak jalan sampai finish. Setelah permainan ini berakhir, tiba-tiba semua kaca pecah dan mengenai Saebyok, Sangwoo, dan Gi-hun. Sedangkan di sisi lain, Junho berhasil lari dari pulau itu karena sudah mendapat data yang ia butuhkan untuk kepolisian. Akan tetapi, sang frontman beserta anak buahnya mengejar Junho pakai speedboat. Para pemain yang berhasil masuk babak final kembali diantar ke asrama sedangkan si Junho telah sampai di pulau seberang untuk mencari sinyal agar bisa mengupload data. Berlanjut pada para finalis yang kini mendapat hadiah berupa baju rapih untuk permainan terakhir. Akan tetapi ternyata Saebyok itu kena pecahan tadi di perutnya. Shit, jagoan gua lagi anjing. Aduh, bete banget ini gue baca skripnya. Nggak tega parah cuy, terus adenya kumaha anjir itu kalau dia modar. Oke, lanjut lagi ke frontman yang sudah tiba di pulau seberang dan menemukan alat selam milik si Junho. Sedangkan Junho sendiri berhasil menelpon kaptennya untuk dimintai bala bantuan di pulau itu. Ia juga berusaha mengupload semua data yang ia dapatkan ke kaptennya itu. Di sisi lain, ternyata Saebyok, Sangwoo, dan Gi-hun diberikan hidangan mewah lengkap dengan jas hitam dan mereka makan di tempat yang sangat mewah sekali. Jadi itu asramanya kayak diubah gitu cuy desainnya. Aduh, ini Saebyok udah pucat lagi, aduh kudu ikhlas ini malur lur. 믿어.
아무 걱정 말고 즐겨주시기 바랍니다. Balik lagi ke si Junho yang udah terkepung oleh para pasukan frontman tadi. Ia bahkan hanya memiliki satu peluru saja. Scene ini dibarengin dengan para finalis yang diberikan pisau dengan clue permainan berikutnya. Ya, endingnya mereka harus bunuh-bunuhan hingga menghasilkan satu juara. Kemudian diperlihatkan Junho yang akhirnya menembak sang frontman itu. Dan di sini frontman pun menjelaskan kalau sebenarnya pihak kepolisian pun gak akan mendukung si Junho. Karena pihak kepolisian itu kayak mungkin udah disogok sama perusahaan ini atau bagaimana ya. Pokoknya kira-kira gitulah ya. Terus setelah itu frontman menenangkannya dan membuka topengnya yang ternyata dia adalah kakaknya Junho. What? Jadi dia juara 2015 dan memutuskan untuk bergabung mendapat jabatan frontman gitu. Wah geblek sih ini. Lebih anjimnya lagi si Inho ini menembak Junho hingga tewas jatuh dari jurang. 나랑 가자. 형이 왜? Sedangkan di sisi lain Gi-hun menghampiri Sae-byeok karena kali ini musuh mereka adalah Sang-woo si ambis edan. Di sini Gi-hun menceritakan tentang apa yang ia lakukan jika berhasil menang 45,6 miliar won itu. Ia akan melunasi hutangnya dan membeli sebuah toko untuk ibunya jualan. Kemudian berusaha untuk menjadi ayah terbaik untuk anaknya. Akan tetapi Sae-byeok yang udah sekarat pun harus memutuskan bahwa ia tidak akan selamat dan membuat Gi-hun berjanji untuk menjaga adiknya. Saat si Sang-woo mulai tertidur, Gi-hun memutuskan untuk membunuhnya. Akan tetapi Sae-byeok melarangnya karena menurutnya Gi-hun itu adalah orang baik dan bukan pembunuh. Makanya Sae-byeok percaya sekali kalau Gi-hun akan menjaga adiknya itu. Disitulah Gi-hun menyadari kalau Sae-byeok sakaratul maut karena luka berat di bagian perut. Gi-hun pun meminta bantuan ke gerbang, akan tetapi saat pintu gerbang terbuka, ternyata para staf sudah membawa peti untuk Sae-byeok. Saat Gi-hun berbalik, ternyata Sang-woo sudah berada di samping Sae-byeok berlumuran darah tangannya. Gi-hun pun langsung menghampiri Sae-byeok yang tewas kehabisan darah karena ternyata nadinya ditusuk oleh Sang-woo. Gila sih ini paling emosional parah cucu dari seluruh episode. Anjir, emosi aing sama Sang-woo. Saat si Gi-hun berusaha menusuk Sang-woo, ia ditahan oleh para staf dan ia hanya bisa melihat mayat Sae-byeok yang digotong dan dikunci di peti. Di sisi lain, In-ho merasa menyesal telah membunuh adiknya sendiri, padahal mereka tidak pernah sekalipun membenci ataupun bermusuhan. Kemudian kita diperlihatkan jasad dari Sae-byeok yang akhirnya dibakar hingga menjadi abu. Keesokan harinya Sang-woo dan Gi-hun melaksanakan permainan terakhir yaitu Squid Game. Sesuai judul dan nama permainan di awal episode 1 ya. Squid Game ini terbagi menjadi dua bagian, penyerang dan penjaga. Saat undian koin, Gi-hun menang dengan memilih segitiga dan ia request menjadi penyerang. Karena jelas di sini Gi-hun sudah sangat menyulut sekali dendamnya kepada Sang-woo. Peraturan permainannya adalah yang pertama, sang penyerang harus masuk ke dalam gambar cumi-cumi. Nah, ia harus melewati pertahanan dari sang penjaga dan berhasil menginjak kepala cumi-cuminya. Sedangkan untuk penjaga, ia bertugas untuk mendorong sang penyerang untuk keluar dari gambar cumi-cumi dan saat penyerang keluar gambar, disitulah penjaga menang. Peraturannya hanya itu, sisanya mereka diberikan kebebasan mau saling bunuh kek atau mau pakai kekerasan dulu dan sebagainya. Pokoknya bebas, intinya mereka harus melakukan sesuai dengan apa yang ditugaskan. Sisanya bebas deh pokoknya. Oke, langsung aja kita ke pertarungannya. Good brain knows the best time to fall.
Di sini mereka akhirnya terlibat adu sayat-sayatan karena emang ujung-ujungnya ya bunuh-bunuhan gitu kan. Di sini Sang-woo akhirnya kalah oleh si Gi-hun, akan tetapi saat Gi-hun sudah selangkah lagi mau menginjakan kaki ke kepala cumi-cumi itu, ia sadar bahwa Sang-woo akan dibunuh jika ia menang. Maka ia ingin berhenti melakukan permainan sampai sini sesuai dengan peraturan nomor 3. Jika mayoritas pemain meminta menghentikan permainan, maka permainan harus berhenti. Akan tetapi Sang-woo justru bunuh diri dengan menusuk nadinya tepat persis seperti ia membunuh Sae-byok, dan ini mungkin menjadi titik balik Sang-woo untuk meminta maaf atas segalanya dan meminta Gi-hun untuk menjaga ibunya yang kini sedang khawatir kepada Sang-woo. Kini permainan telah berakhir. Gi-hun pun dibawa langsung oleh frontman untuk kembali dipulangkan bersama hadiahnya. Saat di mobil, Gi-hun bertanya kepada frontman mengapa mereka tega melakukan semua ini kepada semua orang. Jawaban dari frontman adalah karena para VIP elit global itu menganggap kalau para pemain adalah kuda, sesuai dengan perjudian kuda yang sangat sering dilakukan oleh si Gi-hun. Saat sudah kembali ke kota, Gi-hun pun mendapat sebuah kartu ATM. Ia pun mencoba menarik uang dari ATM itu sebesar 10.000 won. Ya, jumlahnya yang sama saat ia membahagiakan anaknya di ulang tahunnya waktu itu. Dan ternyata ini benar-benar nyata. Di rekening itu terdapat 45,6 miliar won atau sekitar 400 sampai 500 miliar rupiah. Gua kurang tahu akuratnya berapa, pokoknya segitulah. Saat di perjalanan pulang, Gi-hun dipanggil oleh ibunya Sang-woo yang memberitahu kalau ibunya si Gi-hun ini tidak berjualan selama 2 hari. Ibu Sang-woo pun memberikan ikan gratis kepada Gi-hun sembari menanyakan Sang-woo kepada Gi-hun. Akan tetapi Gi-hun tidak bisa berbicara apapun. Saat sudah sampai rumah, Gi-hun sangat kaget melihat ibunya yang sudah terbujur kaku tak bernyawa akibat penyakitnya itu. 엄마 나왔어. 나 돈 벌어 왔어. Kemudian terjadi time jump 1 tahun setelah pulangnya Gi-hun dari Squid Game. Penampilannya sangat tidak terurus sekali. Ia pun dipanggil oleh direktur bank tempat hadiah uangnya itu untuk upgrade menjadi VIP. Akan tetapi si Gi-hun ini menolak dan meminjam uang 10.000 won kepada direktur itu. Malam harinya saat ia sedang santuy di tepi pantai, ia dihampiri oleh seorang ibu yang berjualan bunga. Ia pun membelinya menggunakan uang 10.000 won yang tadi dia pinjam. Di sini Gi-hun baru menyadari kalau di bunga itu terdapat surat yang berisikan kartu Squid Game yang bertuliskan tanggal 24 Desember jam setengah 12 malam di gedung Sky lantai 7. Terus juga tertulis dari Ganbu. Nah loh, singkat cerita, Gi-hun pun langsung datang ke gedung itu di waktu yang sudah tertulis di kartunya itu ya. Saat Gi-hun sudah sampai di sana, ia dibuat kaget dengan si kakek Il-nam yang ternyata masih hidup. Wah anjir, biang dari segala biang si anjir kakek Sugiono ya. Karena masih kopet ngehesekin tim gitu kan, ternyata dia dalangnya. Jelas di sini si Gi-hun udah emosi parah karena merasa ditipu selama ini, dan gara-gara game itu ia kehilangan banyak orang terdekatnya. Kakek Il-nam pun mengajak si Gi-hun untuk taruhan. Di seberang gedungnya ada seorang pria tua yang sedang mabuk tak sadarkan diri, padahal kondisi di luar sedang bisa dibilang salju, tapi yang badai salju dingin parah gitulah cuy. Jika pria itu ada orang yang menolong sampai jam 12 malam, maka perkiraan Gi-hun benar. Jika tidak ada yang menolong, maka kakek Il-nam yang menang. Dan sebagai gantinya, si kakek akan menjelaskan semuanya.
Saat sudah berada di menit-menit akhir, si Gi-hun akhirnya diceritakan sedikit kalau ternyata si kakek ini tuh orang tajir mampus cuy. Ia juga sempat menceritakan soal kisah istri dan anaknya yang hidup bersamanya dalam keadaan pas-pasan sama kayak Gi-hun dulu. Akan tetapi endingnya ia berhasil sukses dan jadi orang kaya raya. Pokoknya hidupnya serba glamor hingga pada akhirnya si kakek ini sadar kalau hidup jadi orang yang sangat kaya itu justru tidak menyenangkan. Karena ya apapun yang ia beli pada hakikatnya nanti akan membuatnya bosan juga dan semakin tidak pernah puas. Sang kakek ini pun mempunyai ide gila di mana ia mengumpulkan beberapa elit global untuk mengadakan sebuah event atau acara di mana mereka dapat pengalaman berbeda dengan mendapatkan kesenangan, yaitu dengan menonton eventnya yang merupakan permainan hidup dan mati dengan hadiah uang yang terakumulasi dari banyaknya elit global yang taruhan di situ. Sistemnya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Inho, si frontman itu. Squid Game ini mempunyai konsep seperti judi pacuan kuda. Para pemain yang haus akan uang dan rela membunuh rekannya sendirilah yang akan menjadi hiburan para elit global itu. Kemudian kita juga dapat penjelasan tentang si kakek yang sengaja membiarkan si Gi-hun menang di permainan kelereng. Yes, di sini terjadi plot twist besar di mana sebenarnya si kakek itu tidak amnesia. Ia hanya berpura-pura di depan Gi-hun untuk mengulur waktu hingga saat menit akhir si kakek ini kan sempat ngajak Gi-hun ke gang sepi gitu kan, terus akhirnya memberikan kelereng itu kan. Nah setelah itu kita tidak diperlihatkan mayatnya si kakek. Alasannya hanya satu, si kakek sudah puas dan sangat merasa senang bermain bersama Gi-hun. Anjir gak tuh, dia cuma gabut anjir selama ini. Saat jam sudah menunjukkan tepat tengah malam, ternyata pria di seberang gedung itu ditolong oleh orang sekitar yang memanggil bala bantuan. Akan tetapi sang kakek sudah tidak bernyawa. Gi-hun pun memutuskan untuk pergi dari sana. Selang beberapa waktu, Inho datang untuk melihat wajah si kakek untuk terakhir kalinya. Kemudian terdapat flashback plot twist besar di mana sang tuan rumah Squid Game Korea yang pakai topeng emas itu beneran si kakek Ilnam. Si kakek juga ternyata memberitahu Inho untuk mengurus para VIP karena ia sudah merasa cukup senang dengan ikut langsung ke dalam permainan. Oke, lanjut ke nasibnya Gi-hun yang kini memutuskan untuk memulai menggunakan uang hadiahnya itu. Ia memutuskan untuk mengubah gaya rambutnya seperti pemain e-sport gitu cuy. Setelah cukur, ia langsung ke tempat panti asuhan tempat adiknya Sebyok berada. Tega pisan sih ya, ih anjir penulisnya. Atuh harusnya jangan dimodarkan si Sebyok, asli dah sumpah gak tega. Di sini jelas si Gi-hun ini tidak bisa menjawab apa-apa gitu kan soal keberadaan Sebyok hingga akhirnya ia memutuskan untuk membawa adiknya Sebyok ini ke ibunya Sang-woo untuk dirawat dengan baik. Saat Gi-hun sudah pergi, ibunya Sang-woo sangat kaget melihat si isi koper, isinya tuh cuma duit semua yang bertuliskan uang yang dipinjam dari Sang-woo. Jadi bisa dibilang si Gi-hun ini melunasi utang-utangnya Sang-woo gitu cuy, dan ditulisnya tapi bukan atas nama Gi-hun tapi atas nama Sang-woo. Nah emaknya itu kan kayak mikir anjir apakah anak aing masih hidup apa gimana gitu kan. Setelah dari sana Gi-hun langsung menelpon anaknya yang kini berada di Amerika. Ia sekarang bertujuan menyusul anaknya itu, akan tetapi saat sudah sampai di stasiun bandara ia melihat Gong Yoo yang sedang bermain dakji dengan seorang pria yang sepertinya itu menjadi target berikutnya. Dengan penuh dendam, Gi-hun pun langsung mengejar Gong Yoo, namun telat karena ia berhasil kabur. 안 돼, 비밀이야. 가영아, 잠깐만. Gi-hun pun merampas kartu Squid Game dari pria itu. Saat sudah hendak naik pesawat, Gi-hun memutuskan untuk menelpon nomor di kartu Squid Game itu, kemudian membatalkan penerbangannya ke Amerika dan kini ia memutuskan untuk mencari markas Squid Game itu untuk balas dendam. Oke, itu tadi adalah seluruh alur cerita dari series Squid Game Season 1. Kemungkinan besarnya sih ya bakalan ada Season 2 ya. Karena jujur series ini kan kualitasnya udah Hollywood punya cuy. Nggak mungkin lah kalau nggak dimanfaatin gitu kan cuannya. Tapi menurut gua sih kayaknya bakalan banyak tokoh baru sih yang dimunculin di Season 2.
Petunjuknya Gi-hun ya cuman si nomor itu ya yang di kartu yang baru dia dapat itu. Akan tetapi kali ini kan dia berbeda cuy. Karena Gi-hun itu punya harta berlimpah untuk memudahkannya dalam misi balas dendamnya kali ini. Terus juga ada hal yang menurut gua bikin series ini harus ada banget season 2 adalah tentang beberapa kisah yang kayaknya tuh belum tuntas dan final banget di series ini. Contoh misalkan nasibnya Chol, si adiknya Sebeok. Karena walaupun dititipin ke ibunya Sang-woo, tetap aja Gi-hun itu kan diamanatinnya sama Sebeok itu untuk ngejaga. Jadi dia yang harus jaga. Terlebih lagi Chol ini tidak tahu nasib kakaknya yang ternyata sudah tewas di permainan itu. Ibunya Sang-woo juga tidak tahu nasib anaknya itu yang ternyata bunuh diri di final battle. Gue yakin sih bakal ada adegan klimaks di season 2 di mana mereka akhirnya tahu kebenaran nasib dari tokoh-tokoh itu. Toh itu juga kan kayaknya jadi tanggung jawab si Gi-hun ya, karena dia yang merahasiakan itu. Hal berikutnya yang kayaknya bakal jadi persoalan besar di season kedua adalah tentang si In-ho, kakaknya Jun-ho yang ternyata dia adalah sang frontman. Di ending kita diperlihatkan In-ho yang memutuskan membunuh Jun-ho kan. Akan tetapi setelah itu dia ya merasa bersalah gitu kan, kayak dihantui terus lah. Karena adanya itu kan ya emang niatnya baik cuy untuk menemukan In-ho doang. Kalau perlu ya nggak perlu dipenjarain lah tuh Squid Game-nya. Akan tetapi di sini In-ho malah membunuhnya dengan alasan ya dia masih terikat pekerjaan sebagai frontman di game itu. Kayaknya sih In-ho ini bakal ada lagi ya di season 2. Oh ya, kita juga nggak dikasih penjelasan nasibnya In-ho kenapa bisa memilih untuk bergabung dan mempunyai jabatan frontman. Padahal kan dia itu jadi juara bro. Masa iya nggak dihambur-hamburin duitnya? Motifnya tuh ya masih belum jelas lah. Tapi dari penampilan karakternya sih gue berani jamin In-ho bukan orang jahat ya. Dia itu kayak lebih ke hilang arah gitu cuy. Jadi kayak lebih ke anti-hero. Sekarang kita masuk ke detail-detail menarik yang ada di series ini. Pertama, ada kakek Oh Il-nam. Ya, dia itu kan di sini terungkap sebagai pendiri Squid Game Korea atau direkturnya lah. Nah, kalian tahu nggak kalau ternyata Oh Il-nam ini sudah diberikan banyak sekali ciri-ciri dari sang produser dan sutradara. First ada nomor si kakek. Yes, dia nomor paling pertama. Jelas ini ada maksud tertentu yang menurut gua kayaknya cukup simpel ya. Biar frontman dan para staff itu nggak ribet untuk melihat si direktur itu urutan nomor berapa gitu kan. Dan yang anehnya bisa-bisaan nomor 1 itu malah aki-aki gitu kan. Terus detail kedua pada episode 1 pada permainan lampu merah, lampu hijau. Kalau lu slow motion nih, saat robot mendeteksi pergerakan, ternyata sang kakek tidak terdeteksi sedikit pun. Sang kakek juga santuy dan gitu kan jalan-jalan seenak jidatnya. Padahal kiri kanannya tuh banyak orang mati. Dan dia tuh kayak menghayati gitu kan. Mukanya kayak senyum sendiri gitu. Jelas ini udah jadi detail besar kalau ada something pada si kakek Il-nam ini. Walaupun itu tuh harus lu slow motion parah gitu kan sambil lu perhatiin detailnya sih. Oh ya, detailing berikutnya adalah seluruh permainan pada challenge tersebut. Ya, bener banget. Semua game yang ada di series ini merupakan permainan yang sering dimainkan oleh si kakek. Bahkan kalau lu lihat menjelang final battle saat sebelum mereka makan steak, desain dari tembok di sekeliling mereka yang di asrama itu ternyata menggambarkan semua permainan yang telah mereka lalui. Cuman baru kelihatan dan mereka baru sadarnya pas final battle. Coba mereka sadarnya tuh dari awal ya, pasti aduh nggak bakal seru tuh. Karena sebelum final battle itu kan kalau nggak salah lukisan muralnya itu ketutup sama kasur-kasur asrama gitu kan. Detail berikutnya yang merupakan petunjuk kalau ada something di kakek Il-nam adalah saat para pemain di malam hari berusaha untuk saling membunuh agar yang tereliminasi makin banyak dan duitnya tuh semakin bertambah kan. Di saat itu kan lampunya tuh kedip-kedip parah tuh. Terus dia pada bunuh-bunuhan tuh. Di sini sang kakek selaku direktur sadar kalau hal ini terus dilanjutkan, nanti jagoannya dia yaitu si Gi-hun bisa bakal kalah gitu langsung dibunuh. Makanya dia naik ke atas kasur paling tinggi, kemudian ngomong depan CCTV untuk menghentikan itu. Dan kelihatan jelas banget di sini si frontman itu langsung panik dan nurut untuk nyalain lampu lagi. Kalau kalian perhatikan saat scene di mana Jun-ho itu membobol masuk
ruang VIP, terus dia nyari data peserta gitu kan. Kita bisa lihat pada data angkatan dari si Gi-hun ini tidak terdapat peserta nomor pertama. Jadi baru buka cover langsung nomor 2 cuy. Nah ini nih detail yang kayaknya lu bakal banyak banget yang nggak tahu deh. Ingat nggak waktu sebelum permainan kelereng Thea itu kan kayak disuruh berpasangan gitu kan. Nah orang-orang itu nggak ada yang mau berpasangan dengan si kakek. Nah si kakek itu udah ngira kalau dia itu bakal jadi anak bawang kayak Miryong itu loh. Maka dari itu karena dia sayang banget sama si Gi-hun dan sangat mendukung Gi-hun, ia memberikan jaket nomor 1 kepada Gi-hun. Biar kenapa? Biar Gi-hun itu ya aman. Yes, kalau nomornya dipindah kemungkinan besarnya Gi-hun terdaftar itu nanti sebagai pengganti si kakek mungkin ya, dan gak bakal dibunuh. Ini masih teori doang ya, tapi akan tetapi si Gi-hun akhirnya ya ngajak si kakek buat berpasangan, dan akhirnya si kakek itu ikut lagi dah tuh ke permainan, dan Miryong lah yang jadi anak bawang. Tapi tetap aja ujung-ujungnya si kakek itu ngasih kelerengnya ke Gi-hun agar Gi-hun bisa melanjutkan permainan. Kalau kalian perhatikan secara detail lagi, si kakek itu nggak diliatin proses eksekusinya, hanya dikasih suara tembakan aja. Terus nggak kedengeran suara tubuhnya tuh jatuh gitu. Yang lain kan abis dibucatin modar tuh jatuh gedebuk gitu kan. Nah si kakek itu kagak. Berarti kan staff yang tadi cuma nembak ngasal aja buat meyakinkan Gi-hun kalau si kakek udah modar ditembak palanya bucat. Terus detail berikutnya itu ada pada Song Gi-hun. Kalian sadar nggak kalau hadiah 45,6 miliar won itu merupakan angka dari jumlah uang yang diterima Gi-hun saat ia menang judi pacuan kuda, yaitu 4,56 juta won. Angkanya sama tuh kan, kayak sama-sama 456. Terus pas dia masuk game, dia juga dikasih nomor 456 sebagai nomor terakhir. Jelas ini menjadi tanda kalau dia bakal jadi orang terakhir yang berhasil lolos di permainan ini dan memenangkan 45,6 miliar won. Kurang lebih detail-detail menarik yang gue dapatkan hanya segitu. Buat yang nemuin detail-detail yang gak gue temuin tadi tuh yang gue jelasin, silahkan cantumkan aja di kolom komentar, nanti akan gue pin sebagai info tambahan. Mungkin segitu dulu maraton kita, gue Clip1X pamit undur diri and I'll come see you next time.